Sertifikasi, metodologi, dan standar harus didasarkan pada parameter yang diakui secara multilateral, tidak dipaksakan secara unilateral dan berubah-ubah. Sehingga hilirisasi itu harus dilakukan apapun resikonya. Sekarang kita baru digugat oleh Uni Eropa. Sahabat bagi-bagi, ada perusahaan smelter Indonesia yang bikin malu. Sebagai negara penghasil nikel terbesar dunia, Indonesia masih kecolongan impor ke Filipina. Bagaimana kita nggak malu? Di depan Amerika, Uni Eropa dan seluruh pemimpin dunia, Jokowi telah mengatakan bahwa kita adalah penghasil nikel terbesar dunia. Tetapi anehnya ada perusahaan Indonesia yang masih impor ke Filipina. Hal ini membuat Jokowi tegas marah dan siap hentikan impor tersebut lewat Kementerian ESDM. Kalau Uni Eropa sama Amerika tahu kita bakal diremehkan, semestinya kita ekspor ke negara lain, justru kita impor ke negara kecil Filipina. Filipina sebagai negara yang impor kereta ke kita berbangga diri. Mungkin warga sana mengatakan dalam hati kecilnya seperti ini, katanya Indonesia sebagai negara penghasil nikel terbesar dunia, kok masih impor ke kita? Dan mereka jadi berbangga diri, dan langsung klaim kalau negaranya lebih kaya nikel. Ya begitulah, negeri kita sudah kaya nikel, masih ada saja yang beli ke luar negeri, masih saja buat negara tetangga kita kaya. Patut sekali Jokowi marah dan tegas siap hentikan. Perusahaan mana sih yang masih ekspor nikel ke Filipina? Bagaimana respon Jokowi menghadapi orang-orang tengil ini? Siapa orang-orang yang bikin malu negara kita? Mari kita bahas sambil seruput kopi. Ledakan informasi baru menggemparkan tanah air. Indonesia, negara yang dikenal sebagai Raja Nikel Dunia, dengan bangga, mendapati dirinya dalam pusaran kontroversi impor biji nikel dari luar negeri. Ironisnya, skandal ini terjadi tepat di saat Indonesia tengah gencar mempromosikan diri sebagai produsen nikel terbesar di dunia. Skandal ini bermula dari dugaan kasus korupsi besar yang melibatkan wilayah izin usaha pertambangan, IUP, milik PT Aneka Tambang Terbuka, ANTM, di Blok Mandiodo, Sulawesi Tenggara. Dengan pasokan terhenti, beberapa perusahaan smelter terpaksa melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan mereka. Akan tetapi, dampak dari keputusan ini ternyata lebih luas dari yang diperkirakan. Para analis ekonomi memperingatkan bahwa dampak dari impor nikel ini bisa berakibat fatal bagi perekonomian Indonesia. Selain potensi kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah, reputasi Indonesia di mata dunia pun tercoreng. Situasi ini bisa merusak citra kita di kancah internasional. Bayangkan, kita sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar malah terpaksa mengimpor, ujar Dr. Surya Wijaya, ekonom senior. Lebih lanjut, keputusan impor biji nikel ini juga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam neraca perdagangan. Dengan impor yang meningkat, defisit neraca perdagangan Indonesia diperkirakan akan melonjak, yang pada akhirnya bisa melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Sementara itu, sektor pariwisata, khususnya di Sulawesi Tenggara, dikhawatirkan akan terpengaruh. Beberapa investor asing mulai menunda rencana investasinya, khawatir dengan stabilitas ekonomi dan regulasi di Indonesia. Muhammad Nasir, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Demokrat, menekankan pentingnya transparansi dalam isu ini. Kita perlu jawaban jelas, bagaimana mungkin negara penghasil nikel terbesar dunia ini justru mengimpor? Apa yang salah? Arifin Tasrif, Menteri ESDM, mencoba memberikan penjelasan terkait situasi yang membingungkan ini. Namun, jawabannya masih belum bisa meredam kegelisahan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Sahabat bagi-bagi, skandal impor nikel yang tengah melanda Indonesia menunjukkan betapa kompleks dan rapuhnya dinamika rantai pasokan dalam industri pertambangan. Sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, seharusnya Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya alamnya dengan optimal, bukan justru terjebak dalam kebijakan impor yang kontroversial. Situasi ini menyoroti beberapa masalah krusial. Pertama, ada potensi kegagalan dalam manajemen dan pengawasan sumber daya alam. Pemerintah perlu lebih tegas dalam mengatur dan mengawasi eksploitasi sumber daya, sehingga potensi korupsi dan malpraktek dapat diminimalisir. Kedua, reputasi Indonesia di mata dunia tercoreng. Hal ini bukan hanya soal citra, tetapi juga dampak langsung pada kepercayaan investor asing dan potensi investasi di masa mendatang. Situasi ini mungkin berpengaruh pada sektor lain, seperti pariwisata dan investasi asing, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi keseluruhan. Selanjutnya, isu ini menyoroti pentingnya diversifikasi ekonomi dan ketahanan rantai pasokan.
Jika satu sektor atau satu sumber daya alam mendominasi perekonomian suatu negara, maka kerentanan akan menjadi lebih besar saat terjadi gangguan, seperti kasus impor nikel ini. Sebagai langkah konkret, pemerintah seharusnya lebih proaktif dalam mengaudit dan memantau operasional perusahaan-perusahaan tambang, serta meninjau ulang kebijakan impor dan ekspor untuk memastikan bahwa kepentingan nasional selalu menjadi prioritas. Skandal seperti ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya tata kelola sumber daya yang baik dan transparan. Bagaimana nih menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Silakan